Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita akan update lagi ya informasi kita tentang kripto. Dan untuk hari ini Bitcoin sudah mulai naik ya, untuk di 1,15% atau 1,15%. Untuk Ethereum sebelumnya itu sempat turun ya dari harga yang cukup lumayan ya, di 4.700 4.800, dan saat ini di harga 4.500. Dan artinya untuk Ethereum ya sebelumnya itu mengalami penurunan di 1,3%. Untuk XRP di 0,54%. Dan untuk hari ini sepertinya Bitcoin akan mencoba menyentuh di harga 13.000 sampai dengan 14.000 ya. Dan untuk kalian yang mungkin mau trading, kalian bisa trading nih untuk di Bitget. Karena untuk di Bitget kalian bisa trading future ya. Itu kalian bisa nih untuk trading menggunakan USDT atau USDC. Dan tentunya banyak banget ya untuk yang sudah trading di Bitget, karena memang Bitget itu fee-nya sangat kecil, dimana kalian juga bisa ya melakukan copy trade. Kalau mungkin kalian nggak bisa trading, kalian bisa copy trade untuk trader-trader yang profesional nih ya. Trader-trader yang pro itu banyak untuk di Bitget, dan ada juga untuk bot yang sudah disediakan oleh Bitget, dimana saya juga sudah menggunakan bot, dan ini sangat bagus. Untuk kedepannya saya akan spill ya bot yang sangat bagus yang ada di Bitget. Oke, untuk bot yang sangat bagus itu kalian bisa menggunakan bot ini ya, untuk bot CTA ya. Untuk bot CTA di mana kalian bisa untuk ke market spot seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih Bitcoin nantinya ya untuk spot, market spot ya, atau buy. Untuk kripto kita ke market spotnya dulu ya, kita pilih untuk Bitcoin nih. Untuk di Bitcoin, untuk beberapa hari ini saya masih testing ya untuk botnya. Jadi saya masukkan nilai yang kecil dulu. Dan di sini kalian bisa pilih bot ya untuk dari Bitget. Nah, di sini ada banyak pilihan bot yang ada, yaitu ada bot spot grid, ada spot martingale, ada spot auto invest, spot CTA, smart portfolio, smart position guard. Dan yang saya gunakan adalah Spot CTA, di mana dia menggunakan yang namanya indikator ya untuk melakukan open posisi. Nah, kalian ke trading bot seperti ini, kemudian kalian pilih Spot CTA. Nah, ini kalian di sebelah kanan itu ada pilihan ya, di mana ini sudah ada ini ya. Pilihannya ada yang di Spot CTA ini untuk di 30 menit ya, untuk make 30 menit untuk indikatornya. Dan tentunya ada yang 1 jam, kemudian ada yang 4 jam ya. Kalian pilih yang paling gede aja untuk profitnya nih ya. Profitnya minimal invest itu di 2 USDT. Nah, sangat kecil sekali. Dan itu tentunya kalian menggunakan modal yang sangat kecil pun bisa trading di Bitget. Nah, tunggu apa lagi? Tinggal kalian klik link yang ada di deskripsi kalau belum punya yang namanya akun Bitget. Karena mumpung untuk kalian yang baru daftar di Bitget, kalian berkesempatan mendapatkan 6.200 USDT untuk pendaftar baru. Oke, kita cek untuk di Bitcoin hari ini memang mengalami kenaikan ya. Dan wow, ini sepertinya akan mulai menghijau, tapi hati-hati jebakan ya. Karena kalau saya lihat tadi itu sudah ada jebakan kemungkinan besar. Dan saya akan ambil posisi pullbacknya aja ketika nanti Bitcoin sudah naik. Kemarin saya sudah bikin analisa, meskipun nggak ada di video, saya sudah bikin analisa, dan itu bisa kalian cek untuk di aplikasi. Tapi sayangnya aplikasinya belum saya ini ya rilis ya, belum saya rilis untuk di CryptoX ya, dan masih rilis secara komunitas saja. Dan tentunya nanti kedepannya akan saya rilis nih untuk aplikasi di mana saya melakukan analisa. Di situ kalian bisa cek analisa saya, dan kemarin saya lakukan analisa ya. Saya lakukan analisa bahwa untuk Bitcoin nantinya akan menyentuh di 110.000, dan kalian bisa take profit di 112.000. Ya, itu di analisa saya sudah saya post untuk di blog saya. Dan tentunya blognya itu hanya bisa diakses melalui aplikasi saya, dan aplikasi ini belum saya rilis ya untuk secara publik, dan nantinya akan saya rilis secara publik
khusus untuk subscriber di CryptoX. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe dulu. Kemungkinan sehari atau 2 hari, 3 hari ke depan itu akan saya posting ya untuk aplikasinya, di mana kalian juga bisa melakukan analisa untuk sebagai perbandingan analisa kalian ya. Karena tidak harus ya, tidak harus kalian mengikuti analisa saya secara mutlak, itu nggak harus ya. Kalian harus analisa sendiri dan dior sendiri. Dan ya, untuk hari ini kita cek untuk di CoinGlass. Oke, untuk di CoinGlass hari ini ya, indeks mata uang dolar itu minus, artinya Bitcoin naik. Bitcoin dominance itu plus, artinya Bitcoin naik. Saldo pertukaran Bitcoin itu em, plus, artinya Bitcoin turun. Dan indeks ketakutan 49 ya, kemarin di 52, artinya Bitcoin turun. Dua sama nih. Untuk tingkat likuidasi kita cek ya. Untuk tingkat likuidasi hari ini ya, untuk likuidasi hari ini ya, untuk long di 20 juta dan untuk short di 29 ya, lebih gede short. Jadi shortnya terlikuidasi. Kemudian untuk kemarin itu long terlikuidasi lebih banyak ya, karena mengalami penurunan, dan shortnya di 106 juta, untuk longnya di 153. Oke, kita cek untuk di data order book ya. Untuk outversion, kemudian untuk skala 1:100. Kita cek. Wow. Oke, untuk hari ini. Oke. Oke, untuk hari ini jadi terlihat jelas ya, kemungkinan akan di pump di 113.000 sampai dengan 114.000 nih. Ini di 113.900 ya. Dan untuk ngedamnya nanti kemungkinan besar di 111.000 sampai dengan 110.000. Nah, ini di 111 112 ya, sampai dengan 111 110 untuk di damnya. Jadi kita ambil pullbacknya saja, di mana nanti Bitcoin ketika naik di 113.000, kepala 113.000 atau di kepala 114.000 ya, kita bisa melakukan posisi short ya, untuk mengambil posisi short. Nah, kalian jangan langsung ini ya, ini kita ambil posisi short saja. Jangan langsung ngambil di area TP yang saya maksud, yaitu di 112 atau di 111, di mana kalian bisa melakukan TP tipis-tipis saja ya. Jangan di ini ya, jangan terlalu dalam. Kemungkinan ini bisa juga itu lebih dalam ya, di 100 tadi, di 110 ya, bisa lebih dalam di 110 juga. Jadi Bitcoin hari ini bagaimana Bang? Untuk Bitcoin hari ini itu akan naik ya. Ya, untuk tembus di 114, kemudian akan turun lagi. Kita ambil pullbacknya saja. Jadi hari ini saya akan ambil posisi short ketika nanti Bitcoin akan melakukan kenaikan hari ini. Oke. Jadi untuk hari ini pullback. Posisi saya akan menunggu pullbacknya saja, atau ketika nanti Bitcoin naik. Ketika Bitcoin naik di sini di 114 ya, kepala 114, saya akan ambil posisi short ya, untuk di take profit ya, tipis-tipis saja. Kemungkinan memang Bitcoin akan ke 110.000 lagi ya, tapi saya akan ambil posisi tipis-tipis di sekitar 111 atau di 112 ya, seperti itu. Nah, untuk SRP juga ya, untuk SRP kemungkinan akan naik ya, karena Bitcoin ini sudah mulai menghijau ini di 1,20% hari ini ya, untuk dalam 24 jam terakhir ini. Dan untuk SRP kemungkinan akan naik lagi ya, di $3 ke atas ya, 3,1 ya, kembali lagi untuk SRP naik. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah katakan ya, meskipun SRP ditekan di 2,8, 2,9, SRP akan naik nih, stabil di $3 seperti itu, dan itu terbukti. Dan ya, untuk hari ini SRP akan ada kekuatan untuk naik. Yo, dari Tom Tucker ya, institusional domino efek nih, salah satu dana pensiun terbesar di Amerika meningkatkan kepemilikannya tentang SRP ya. Jadi untuk institusional yang mengelola dana pensiun ini meningkatkan kepemilikan SRP sebesar 543% dari sebelumnya. Wow, artinya ini ya, dana pensiun umum negara bagian NY ya, senilai $208 miliar tidak dikenal karena taruhan yang beresiko. Jadi langkah ini menandakan kepercayaan jangka panjang yang serius pada SRP dan teknologi. Wow, ini keren ya. Jadi
pengelola dana pensiun menserok SRB. Wow, wow, wow. Oke, untuk PP. Untuk PP hari ini setelah PP kemarin saya analisa ya di video sebelumnya itu di 9570 dengan 50 di belakang koma, saya katakan itu PP juga akan naik, dan saat ini PP di 1019 ya, itu PP akan naik juga ya. PP akan kembali naik, kemungkinan besar terdekat dulu ya. Untuk di 1045 ya, PP bisa naik kalau Bitcoin juga naik. Karena PP hari ini memang sampai hari ini belum ada likuiditas ya, belum ada yang namanya kegunaan yang nyata. Dia masih menggunakan yang namanya memes powernya. Oke. Hari ini kalau kita lihat di sini PP masih anteng ya, masih santai. Kemungkinan akan naik ketika nanti Bitcoin naik. Nah, hari ini masih ada tanda-tanda besar untuk Bitcoin untuk naik. Tapi saya akan ambil pullback-nya saja, kesempatan pullback. Ketika nanti Bitcoin menyentuh di 114.000 ya, ke plus 114.000 ya, mungkin lebih tinggi nantinya di 114-nya ya, untuk hampir 15. Nah, kalau saya gaya tradingnya itu yaitu gaya trading scalping. Ketika mungkin ya sudah ambil posisi di 114.100, ternyata dia masih naik lagi, saya tunggu di 115 atau 116 untuk open posisi lagi. Seperti itu. Dan untuk lever X yang saya gunakan itu kecil ya, jadi aman bagi saya untuk melakukan open posisi lagi. Nah, kalian jangan overload, jangan over lever X ya. Kalau kalian over ya kalian rungkat ya. Oke, untuk dari crash ya, PP seringkali hal-hal yang terlihat paling buruk ya, tepat sebelum mereka terlihat menakjubkan, terutama pada PP. Jika Anda belum terbiasa dengan pola itu sekarang, Anda belum menghabiskan cukup waktu menonton PP selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini dia menggambarkan memang untuk PP polanya hampir sama untuk beberapa waktu ya. Ada good news ya, BlackRock, Spot Ethereum, ETF menserok lagi 57.110 ETH ya, dengan nilai 262,6 juta dolar pada tanggal 27 Agustus ini ya. Kemudian untuk short Korea ya, untuk Korea juga menserok nih. Korea Selatan mengumumkan strategi perbendaharaan Bitcoin, menjadikan perusahaan perbendaharaan institusional global pertama di Bitcoin di negara tersebut dengan rencana membeli Bitcoin 40 juta dolar sebagai permulaan. Wow, Korea akan segera membentuk ya perbendaharaan Bitcoin. Wow, keren ini ya, menjadi strategi reserve-nya juga untuk di Korea. Oke, apapun informasinya di video kali ini ya, kalian harus tetap liar dan tetap kalian analisa sendiri, pastikan kalian mengerti segala risikonya, dan tentunya jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.